Ini nih bikin ukuran kaki kastrato tuh jadi lebih panjang. Makanya kalau berdiri mereka kelihatan lebih tinggi. Ya udah, kastrato solusinya. Kita udah beberapa kali bahas perkembangan dunia hiburan di dunia ya. Korea pernah, Thailand pernah, tapi baru yang BL-nya yang Thailand. Ntar kita bahas yang keseluruhan deh. Yang penting marketing dulu. Tapi itu kan dua-duanya di Asia ya. Nah sekarang gue mau bahas yang di Eropa. Gue mau bahas salah satu sejarah kelam perkembangan dunia hiburan di Eropa. Tentang anak-anak yang direnggut masa depannya demi jadi penyanyi opera. Dan direnggut di sini nih beneran harfiah direnggut ya. Alat buat masa depan mereka tuh dipotong. Aduh. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kastrato. Penyanyi unik bintang pertunjukan opera yang sekarang udah punah. Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas tentang kastratonya, enaknya kita bahas dikit dulu nih tentang 4 tipe vokal manusia. Kalau lu pernah ikutan paduan suara, itu kan penyanyi-penyanyinya tuh bakal dibagi ke minimal 4 kelompok ya, berdasarkan jenis vokalnya. Bass, tenor, alto, soprano. Nah, 4 kelompok inilah yang biasanya disebut sebagai 4 tipe suara atau 4 tipe vokal yang dibagi berdasarkan range suaranya dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Kurang lebih tuh beginilah penggambaran range dari masing-masing vokal tadi. Dari yang paling bawah tuh yang paling rendah, bass, terus atasnya ada tenor, terus ada alto, sampai yang paling tinggi, soprano. Nah, pembagian ini umumnya juga dibagi berdasarkan jenis kelaminnya. 2 vokal paling rendah, bass sama tenor, itu adalah jenis suara cowok. Bass suara cowok yang rendah, tenor suara cowok yang tinggi. Sisanya, alto sama soprano, 2 ini tuh adalah jenis suara cewek. Alto yang rendah, soprano yang tinggi. Terus kastratonya mana? Nah ini, jadi kastrato ini sering disebut sebagai jenis vokal yang unik. Karena kastrato nih penyanyinya cowok, tapi range vokalnya masuk ke range vokal cewek. Ini lu coba denger sedikit dulu deh, suara kastrato nih kayak apa. Ini lu ngedengernya merinding gak sih? Ini suara cowok dewasa loh. Gila. Siapa pemilik suaranya, ini nanti kita bahas di belakang ya. Dan akhirnya, karena range vokalnya ini juga, kastrato jadi sering disebut sebagai male soprano atau male alto. Terus kenapa cowok suaranya bisa setinggi ini? Nah, ini dia yang jadi masalah nih. Sebenarnya jawaban dari pertanyaan ini bisa kelihatan dari namanya. Kastrato. Kastrato. Gimana? Ada yang udah nyadar? Iya bener. Jadi, seorang laki-laki bisa jadi penyanyi kastrato kalau dia udah ngejalanin proses castration. Kalau dia udah ngejalanin proses kastrasi. Atau di kita akrabnya proses kebiri. Jadi ya itu, penyanyi kastrato tuh semuanya tuh dikastrasi. Semuanya dipotong. Aduh, ngilu nih gue kalau ngomongin gini nih. Dan itu bukan satu-satunya masalah. Selain dipotong, ada syarat lain yang harus dipenuhin kalau mau jadi penyanyi kastrato. Syarat apa? Kalau menurut Britannica, suara kastrato nih cuma bisa didapetin kalau si cowok dipotong barangnya sebelum masuk masa puber. Jadi si calon penyanyi kastrato, waktu dia masih anak-anak nih, kalau udah fix cita-cita dia mau jadi penyanyi kastrato nantinya, itu barang dia bakal langsung dipotong waktu masih kecil. Dan tujuan dari pemotongan ini adalah biar si anak nih suaranya nggak jadi ngebas waktu dia tumbuh dewasa. Suaranya tetap tinggi. Emang kalau dipotong bisa bikin suara nggak ngebas? Nah, ini yang gue juga nggak nyangka nih awalnya nih. Ternyata, masih menurut Britannica, proses kastrasi itu, proses pemotongan itu tuh emang ada efeknya ke suara. Simpelnya gini nih, waktu ada anak cowok masuk ke masa puber, tubuh dia tuh bakal menghasilkan hormon testosteron dalam jumlah besar. Buat yang belum tahu,
Testosteron ini adalah hormon yang emang jauh lebih banyak diproduksi sama cowok. Dan fungsinya buat ngebentuk organ reproduksi cowok. Makanya kan kalau cowok puber dia jadi ngalamin beberapa perubahan fisik ya. Kayak muncul jakun, dadanya jadi bidang, otot-ototnya makin kebentuk, ya macem-macem lah. Nah, tujuan dari pemotongan barang anak-anak tadi sebelum puber, ya itu tujuannya. Biar perubahan fisik mereka dari anak-anak ke dewasanya itu nggak terjadi. Karena organ penghasil testosteronnya udah nggak ada. Udah dipotong. Ini gila ya. During the 18th century, as many as 100,000 small boys were castrated to preserve their high singing voices. Nah, jadi anak-anak calon kastrato ini bisa dibilang mereka tuh nggak pernah dewasa. Soalnya sumber hormon testosteron mereka udah diambil kan. Dan ini bikin karakter laki-laki dewasa mereka nggak pernah muncul. Dan salah satunya suara. Suara yang harusnya pas masuk akil balik tuh jadi ngebas, ini nggak pernah muncul suara ngebas itu. Karena ya hormon yang mancing perubahan fisik tadi udah nggak ada. Berasa kasihan ya sampai sini ya. Terus, menurut scientific reports, ada satu penelitian yang dilakukan ke kerangka tulang seorang penyanyi castrato terkenal. Penyanyi castrato bernama Gaspare Pacchierotti. Dan dari penelitian ini, ilmuwan nemuin bentuk-bentuk fisik yang nggak lazim ditemukan di tubuh laki-laki dewasa. Contohnya nih, dari kerangka Pacchierotti yang meninggal di usia 81 tahun, ketahuan di sini kalau dia nih punya dada yang besar dan mengembang. Ini maksudnya di sini nih tulang bagian dadanya ya yang ngembang jadi besar. Bukan jadi bidang gara-gara otot kayak laki-laki kebanyakan, bukan. Ini bener-bener tulang dadanya yang ngembang. Dan dengan tulang bagian dada yang ngembang ini, efeknya adalah paru-paru dia juga ikut jadi lebih besar dibanding manusia kebanyakan. Terus ketahuan juga kalau bentuk pita suara dia nih nggak berubah. Tetap kayak pita suara anak-anak. Nah, dua fitur fisik inilah, dada besar yang bikin paru-paru besar sama pita suara yang nggak berubah tadi, yang ternyata dicari dari kastrato. Dan bisa bikin seorang kastrato jadi punya suara tinggi dan panjang, tapi tetap stabil. Nah, kalau gini ini kan kesannya bikin kemampuan vokal jadi keren ya. Tapi sebenarnya fitur kayak gitu tuh bisa terjadi karena pembentukan tulang yang nggak sempurna. Dan ternyata pemotongan barang ini juga dari segi perkembangan tulangnya, ini nih bikin ukuran kaki kastrato tuh jadi lebih panjang. Makanya kalau berdiri mereka kelihatan lebih tinggi. Dan masalah tinggi badan ini juga bisa dikonfirmasi lewat kerangka tulang Pacchierotti. Yang ternyata dia juga nih kakinya panjang. Gara-gara kakinya yang panjang ini, Pacchierotti kalau berdiri tingginya tuh bisa mencapai 191 cm. Makanya, kalau lo ngelihat gambar atau lukisan yang ngegambarin seorang kastrato, itu tuh pasti dia bentuknya agak aneh tuh. Dadanya gede, badannya tinggi, tapi yang bikin dia tinggi tuh kakinya. Kakinya panjang sendiri. Aduh, jadi kasihan beneran gua. To do this to a child when every single moment, every day of their lives will be frankly adversely affected by their physical appearance, their early osteoporosis, their lack of an ability to reproduce. It seems to me really not emotionally cost effective. Nah, sejarah awal adanya kastrato sendiri itu tuh bisa ditarik ke sekitar tahun 400-an di Konstantinopel. Kalau menurut Klasik FM, waktu itu istri penguasa Konstantinopel, Ratu Aelia Eudoxia, ngerekrut seorang pemimpin paduan suara bernama Bryson. Bryson sendiri, dia ini adalah seorang kasim. Dan yang namanya kasim, pastinya barangnya udah dipotong dong. Nah, di sini ketahuan kalau ternyata Bryson ini barangnya nih dipotong waktu dia udah masuk usia puber. Jadi suaranya nih sebenarnya udah nggak banyak kepengaruh ya. Udah sempat pecah suaranya. Udah sempat ada bassnya tapi tetap kerasa unik. Tetap kerasa unsur-unsur tinggi kastratonya. Dan lebih dari 1000 tahun kemudian, di Eropa, kastrato nih mulai dikenal. Dan mereka jadi populer banget tuh di sekitar tahun 1500-an. Bahkan nih, di tahun 1589, ada aturan resmi dari Paus waktu itu. Paus pemimpin tertinggi umat Katolik.
yang merintahin buat ngeganti para anak-anak cowok dan penyanyi falsetto di Choir of St. Peter's di Roma. Semuanya diganti sama castrato. Dan terus para castrato ini juga mulai bergabung di Sistine Chapel Choir, grup paduan suara yang bisa dibilang paling penting di Vatikan. Dan ya udah, dari situ pelan-pelan castrato ini mulai dikenal di kota-kota lain di Eropa. Kayak di Munich sama di Paris. Makin naik mereka trennya di sini. Kalau menurut Britannica, keberadaan castrato tuh jadi makin banyak waktu perempuan mulai dilarang buat gabung sama kelompok paduan suara gereja. Perempuan dilarang gabung, tapi paduan suara tetap butuh suara-suara tinggi khas perempuan. Ya udah, castrato solusinya. Dan castrato bener-bener ngalamin masa keemasannya tuh di abad ke-17 sampai 18. Waktu itu para castrato udah jadi objek hiburan mewah. Mereka rutin tampil di banyak pertunjukan opera dan selalu jadi bintang utama di sana. Disebut suara para castrato yang unik. Ini nih bikin banyak orang, khususnya dari kalangan atas, jadi rela ngeluarin duit buat nonton penampilan mereka. Beberapa penyanyi castrato yang terkenal waktu itu tuh ada Gaetano Guadagni, Senazzino, sama Farinelli. Bahkan Farinelli nih, dia nih nggak cuma tampil di opera. Dia juga pernah diundang langsung sama Ratu Elisabetta Farnese dari Spanyol. Diundang buat nyanyi di kediaman si Ratu. Dan buat menghibur suami si Ratu yang lagi depresi. Wah, sampai segitunya ya. I'd like you to meet three gentlemen I like to think of as friends of mine. There's Farinelli and Senazzino and Guadagni by the window. Oh iya, walaupun castratoni waktu itu populer banget, tapi sebenarnya tindakan motongin barang anak-anak tuh nggak pernah dibenarkan ya. Khususnya di Eropa. Bahkan pihak gereja sendiri bilang kalau tindakan ini adalah tindakan ilegal. Lah, proses bikin castratonya nggak boleh, tapi castratonya dipakai dan laku. Kocak juga ya. Dan ternyata waktu itu, biar penyanyi castrato ini tetap ada, tapi mereka nggak nyalahin aturan, akhirnya dibikinlah cerita dan alibi-alibi buat membenarkan tindakan mereka. Buat membenarkan tindakan motong barang anak-anak. Alibinya gimana? Jadi masih menurut Klasik FM, biar proses pemotongannya nih bisa dilegalin, kebanyakan anak-anak ini bakal dibilang abis ngalamin kecelakaan. Entah itu mereka jatuh dari kuda, diserang babi hutan, atau alasan-alasan lain yang intinya biar si anak ini bisa dipotong barangnya secara legal. Ya pokoknya gimana caranya kepotong aja dulu. Kalau habis itu ketahuan bohong kan tetap aman ya. Tetap nggak bisa dibalikin itu barangnya. Dan castrato sendiri mulai resmi dilarang di berbagai negara Eropa di akhir abad ke-19. Di tahun 1878, Paus Leo ke-13, yang waktu itu jadi pemimpin tertinggi umat Katolik, mulai ngelarang gereja buat pakai castrato di paduan suaranya. Dan larangan ini juga dilanjutin sama kebijakan resmi dari Paus Pius ke-10. Yang nggak ngizinin ada castrato di gereja sama sekali. Dan ya udah, akhirnya Alessandro Moreschi yang sebelumnya jadi castrato di Sistine Chapel Choir, dia tercatat sebagai castrato terakhir di dunia. Dia mengakhiri karirnya sebagai castrato di tahun 1913. Nah, suara castrato yang lu denger di awal tadi, itu tuh ya suara Alessandro Moreschi ini. Masih merinding gue kalau ngebayangin suaranya. Kebayang gak sama lu? Orangnya tinggi besar, kakinya panjang, dadanya gede kan. Tapi suaranya tinggi banget, kayak suara cewek. Mantep ya, gila. Tapi menurut The Guardian, beberapa sejarawan percaya kalau Domenico Mancini, seorang penyanyi gereja yang aktif sampai tahun 1959, dan juga murid langsungnya Alessandro Moreschi, dia ini dipercaya adalah seorang castrato yang dirahasiakan.
Mancini ini kalau nyanyi, buat nyampe nada-nada tingginya, dia tuh selalu pakai falsetto. Tapi orang-orang yakin sebenarnya dia tuh nggak perlu segitunya. Dia pakai falsetto biar nggak ketahuan kalau dia castrato. Begitu yang diyakini beberapa sejarawan. Dan walaupun banyak orang yang nganggap kalau proses jadi castrato itu nggak manusiawi, tapi beberapa orang tetap nganggap castrato sebagai salah satu penghasil mahakarya terbaik di dunia. Lewat suara unik mereka. Dan salah satu yang nganggap gitu adalah orang ini, Ernesto Tommasini, seniman dari Italia. Dia bilang, "Aku menyesal tak pernah dipotong barangnya sebelumnya. Aku akan merasa lebih baik dan bahagia jika menyerahkan kelaki-lakianku demi karya seni yang aku buat." Wah, sebanding berarti ya kalau menurut dia ya. Nggak apa-apa hilang kelaki-lakian, asal bisa terus ngehasilin mahakarya. Kalau menurut lu sendiri gimana? Apakah castrato ini harusnya dipertahankan karena suara uniknya? Atau udah bener nih yang dilakukan waktu itu dengan ngelarang castrato karena ini nggak manusiawi? Silakan komen. La tecnica è la stessa perché io dovevo imitare Moreschi, lo dovevo imitare in tutto come lui faceva, la sua scuola era quella. Oke, sekian dari Googling kali ini tentang castrato. Salah satu tipe penyanyi opera yang udah punah. Karena buat jadi tipe kayak gini nih prosesnya nggak manusiawi ya. Tapi ngedenger suaranya merinding banget loh, gila loh. Gila. Kalau lo merevisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terakhir majas itu semua usah